Kan batu pertama pembangunan gedung gereja Ya. dengan dana bantuan Pemda itu 150 juta. Nah, sesudah dari itu kelanjutan bantuan-bantuan itu dari tingkat 2 ada. Nah, yang terakhir 2020 itu dari pusat itu 500 juta. 500 juta itu pun pembelanjaan itu kita juga tidak tahu, pertanggungjawaban juga tidak jelas. Nah, jadi perlu dipertanggungjawabkan. Entah di pihak positif kah, apa saja itu harus hukum positif saja harus dijalankan untuk panggil oknum lalu bertanggung jawab karena dana pemerintah ini cukup besar. Kira-kira menurut Bapak berapa banyak yang sudah selesai untuk pembangunan gereja itu? Perkiraan Bapak aja. Ya, kalau dana yang kita dengar-dengar itu karena pertanggungjawaban tidak jelas, semua yang kita dengar itu ya termasuk ke 5-6 juta tuh, 5-7 juta tuh. 5 bukan miliar 5 miliar atau 7 miliar itu. begitu. Iya. Oke, kira-kira bagaimana selama ini sikap dari pihak gereja dan juga panitia selama ini bagaimana terkait dengan transparansi kepada masyarakat, umat, warga jemaat di Wedward Ferry? Itu tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Ya. Untuk keterbukaan untuk tentang masalah keuangan tidak ada. Tidak ada. Jadi Bapak selaku tukang yang juga melaksanakan pembangunan gedung gereja itu dari sejak awal sampai sekarang, apakah benar Bapak dibayar dengan uang bantuan dari pemerintah? Tidak ada. Oh ya. 1 sen pun kita tidak butuhkan. Iya. Jadi kira-kira bagaimana harapan masyarakat umat di jemaat di GPM Wedward Ferry bagaimana, Pak? Yang harapan sekarang ini kan ini tinggal finishing, Pak. Ya. Tinggal finishing, jadi bantuan dari pemerintah itu diturunkan kalau betul-betul dana itu ada, itu pakai dana itu lalu diselesaikan pembangunan gereja nih. Ternyata kan datang kita pertemuan pembicaraan tentang pekerjaan, kelanjutan pekerjaan. Beliau sampaikan bahwa tidak ada dana lah, tidak ada uang lagi. Ketua panitia siapa? Tun Sifarfar. Oh iya. Oke. Itu yang kita menyesal dari situ. Alasan tidak ada dananya bagaimana? Tidak tahu dia sendiri kelola kah, dia buat bagaimana. Setiap pertanggungjawab semua dia bilang tidak ada uang. Kira-kira gereja Anugerah di Wedward Ferry ini masih sisa apa yang belum selesai dikerjakan ini? Yang sisa sudah itu pertama itu mimbar. Ya. Kedua keramik, granit, bangku, gereja, pagar. Ya. Itu saja yang 4 item ini. Ya. Kira-kira selama ini Bapak selaku tukang dari pihak klasis sudah turun meninjau ataukah minimal mengadakan pertemuan dengan pihak panitia untuk menyelesaikan pembangunan gereja ini? Dari klasis tidak ada. Ya. Jadi yang sementara kita kerjanya, yang saya sakit jadi sekarang saya berobat di Tual, sementara kerjanya pagar. Pagar itu pun swadaya saja. Swadaya umat. Iya, swadaya umat. Jadi dicetak tela, Bapahin Farfar yang di Ambon ini, dia datangkan semen lah, swadaya saja. Tidak ada pembayaran upah apa-apa. Iya. Berarti selama ini menurut Bapak bantuan hibah dari pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara maupun dari provinsi dan pusat tidak pernah ada keterbukaan kepada warga jemaat? Tidak ada. Iya. Jadi pembelanjaan juga pembelanjaannya hanya sepihak saja, sendiri yang urus saja. Bukan melibatkan Bapak selaku tukang? Sing ada laki-laki bahasanya tidak tahu. Oh begitu. Jadi kira-kira bagaimana harapan Bapak terkait dengan terbengkalainya pembangunan gedung gereja Wedward Ferry ini? Kami punya harapan itu sesuai dengan permintaan Pak Bupati. Ya. 2021 kemarin, Desember 2021 kemarin itu peresmian. Ya. Dengan dana 300 juta itu. Ya. Ternyata kan dana itu kita tidak tahu bahwa dana itu dikemanakan. Ya. Lalu 2022 ini lagi kita rencanakan untuk ke Desember. Ya. Tapi Antua jawab bahwa tidak ada uang 1 sen lagi. Oh begitu. Yang jawab siapa? Ketua panitia? Yang ketua panitia. Apakah benar ada bantuan pribadi juga dari saudara Muslim, yakni Bapak Wali Kota Tual Adam Rayaan yang juga putra daerah sana? Bapak Adam Rayaan dia punya sumbangan pintu jendela dengan dana 20 juta. Itu pun
rusak semua, sebagian rusak, lalu apa itu dari dana panitia itu, ketua panitia itu kasih 10 juta tambah genap 30 juta. Oh begitu. Iya. Oke, mungkin terkait dengan apa pembangunan gereja Anugerah di Wedward Fair ini, Pak. Mungkin selama ini sudah ada pemeriksaan ataukah auditor dari inspektorat yang turun untuk melakukan audit? Belum sama sekali, Pak. Belum. Iya. Jadi selama ini yang Bapak tahu belum ada ya auditor yang turun. Itu belum. Iya. Tapi memang benar bahwa memang bantuan-bantuan yang selama ini masuk ini tidak pernah ada pengumuman ataupun transparansi oleh panitia kepada jemaat di gereja begitu. Tidak ada. Oh iya. Lalu ketua panitianya sendiri tinggal di Wedward Fair ataukah di mana? Dia selalu di Ambon. Oh, ketua panitianya tinggal di Ambon. Ya. Jadi kita pertemuan tahun kemarin itu kita desak lengkapi nih panitia. Ya. Karena dia selama ini bantuan dia sendiri jalankan. Ya. Ketua seksi dana tidak jalan, bendahara sendiri yang bertanggungjawabkan masalah keuangan, itu pun dia tidak tahu itu uang. Tidak pernah pegang uang. Tidak pernah pegang uang. Jadi saya mohon pihak aparat penegak hukum untuk segera mengusut, Pak ya. Ya, menindaklanjuti hal ini, Pak ya. Ya, karena termasuk anggaran yang sangat besar. Besar, Pak. Ya, terima kasih. Ukuran gerejanya berapa kali berapa, Pak? 12 25. 12 kali 25 meter persegi. Iya. Oh ya. Gerejanya permanen, Pak ya? Iya, permanen. Di bagian belakang 3 lantai. Oh ya, siap. Oke, mungkin selama ini dari pendeta yang bertugas di sana, apakah sudah pernah menyuarakan hal ini ke tingkat klasis ataukah minimal ada pertemuan fasilitasi bersama jemaat untuk penyelesaian gedung gereja? Itu kalau menurut pendeta di sana itu sudah 1, 2, itu yang lain-lain sepindah yang sekarang ini kemarin baru saya komunikasi dengan dia. Ya. Tentang ini perencanaan kelanjutan pekerjaan 2022 ini. Ya. Ternyata kan beliau sampaikan bahwa ada anggota jemaat sebagian dari belum mau untuk kerja bangku. Karena itu tanggung jawab ketua panitia. Karena masalah keuangan itu. Ya. Kalau ketua panitia dia mau mereka datang kerja kalau dengan 200 juta atau 100 juta. Berarti pengerja itu belum makan dari dorong punya uang itu. Belum mau saya ketua panitia dia mau saya kasih beban lagi anggota jemaat umat yang ada di situ. Begitu. Saya kasih minum makan cuci mereka punya pakaian. Lalu dana itu dikemanakan? Iya. Jadi seharusnya ketua panitia bertanggung jawab itu mereka punya penginapan lah, makan minum lah, itu semua itu bukan umat yang tanggung jawab. Berarti Bapak selaku tukang juga sangat kecewa ya atas kinerja ketua panitia dan para pengurus panitia lainnya, Pak ya? Itu kecewa, tapi kita mau buat pengembangan pekerjaan Tuhan. Iya. Hasil keringat saya tidak tuntut di panitia. Yang nanti Tuhan yang kasih. Oke, siap, Pak. Ya, karena saya punya anak yang tertua sudah sarjana, sudah kerja di BNI, itu upah dari Tuhan, hasil keringat saya dari Tuhan. Oke, siap. Makasih, Pak. Ya.